suaminya bermimpi kalau dia meninggal. Jadi dia lihat dia punya mayat itu ada di gereja, satu ada di luar gereja. Perbedaannya sangat berbeda. Ketika dia melihat dia punya diri di dalam gereja dengan peti dan ada mukanya di situ, dia rasa seperti tenang dan damai. Sedangkan di luar gereja itu sepertinya kericuan, tidak menyenangkan dan membuatnya gelisah seperti itu. Dan dia bertanya ke dia punya istri, apa maksud dari mimpi ini? Saya tidak mengerti. Kenapa tidak datang lagi? Baru istrinya tanya ke saya, Catherine, mana teman yang satu? Saya bilang, kemarin cuma saya dan lecturer yang datang. Tidak ada yang datang lagi, cuma kami berdua. Tapi kalian ada 3 orang di situ. Yang mana yang satu? Dia kemana? Dari situ saya punya bulu nyawa merinding. Saya tidak pernah sangka bahwa Tuhan akan mengizinkan satu pengalaman itu terjadi. Nama saya Catherine Natalia Titalei. Saya angkatan 36, kampus Manado. Dan ladang penginjilan saya di Provinsi Sulawesi Utara, Kabupaten Minahasa Utara. Ketika selesai pelepasan dan membacakan sapa saya punya partner, dan ketika saya sampai di ladang penginjilan, banyak hal-hal yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan saya bersama partner. Awalnya kami tidak boleh menyebutkan identitas kami, jadi tidak boleh sebut bahwa saya ini misionaris dan partner saya itu misionaris. Dan Tuhan tempatkan saya juga di satu gereja, di mana gereja itu juga terlibat dalam penginjilan seperti medical missionary, disebutkan seperti itu. Saya bergabung dengan mereka, saya juga di training dengan mereka bersama saya punya partner. Kemudian kami dikirim di ladang yang sesungguhnya. Banyak pergumulan awal perkenalan, tidak tahu bagaimana, tapi Tuhan memberikan satu cerita di mana ada awal mulanya kami bisa mengenal semua banyak masyarakat di sana. Caranya Tuhan bertanya dengan satu bapak, dan rupanya bapak itu mabuk. Dengan cara begitu, saya dan partner kita bisa berkenalan dengan satu ladang itu di tempat saya dan partner melayani. Dan suatu ketika saya dan partner juga berdoa. Setiap kali kami juga tetap meditasi pagi, kami berdoa bersama dan selalu membantu kegiatan orang-orang di sana, masyarakat di sana, seperti berkebun, dan juga terkadang kami mancing juga di sana. Dan Tuhan mengizinkan saya dan partner untuk bertemu dengan satu keluarga denominasi lain yang berbeda, dan di situ juga cuman untuk berkunjung, untuk membuat yang mereka butuhkan. Seperti kalau lihat kebutuhan mereka tidak punya makanan, dengan apa adanya kami, walaupun stipend kami bukan seberapa, tapi kami bisa dengan pertolongan Tuhan membantu dorang. Dan juga berangsur-angsur mereka lihat, awalnya mereka tidak menerima kami karena mereka lihat, kok pakainya begini, pakai rok, tapi bukan denominasi yang lainnya. Jadi ada perbedaan, ada ketakutan juga di lawatan kami ini, keluarga ini. Tapi dengan mereka lihat kami selalu membantu, kami selalu melakukan apa yang bisa kami buat, dan mereka menerima, dan mereka pun menawarkan untuk, bolehkah kami renungan pagi sama-sama dengan dorang. Akhirnya orang selalu pergi renungan dengan dong yang request, bukan kitong. Karena dong lihat dari setiap sahabat tong selalu kasih macam, kalau selesai dari potluck langsung pergi kasih dong buat dorang. Dan itu selalu suami istri ini mereka berbeda keyakinan, satu denominasi lain, satu denominasi lain, tapi bertolak belakang ya. Mungkin Tuhan bekerja di dorang punya hati masing-masing. Kalau saya lihat dari kehidupan istrinya seperti orang yang kayak tertutup, sedangkan suaminya orang yang terbuka. Tapi untuk di sisi lain, kalau keagamaan tidak
menerima dang. Mar, dia punya istri ini, dia terima dengan semua yang Tuhan ajarkan. Kemudian satu momen dia punya suami pernah bermimpi sebelum ada kejadian berikutnya lagi yang Tuhan izinkan terjadi buat membuat mereka lebih peka dan mau juga untuk menerima semua apa yang telah kami ajarkan kepada mereka. Habis itu suaminya bermimpi kalau dia meninggal. Jadi dia lihat dia punya mayat itu ada di gereja, satu ada di luar gereja. Perbedaannya sangat berbeda. Ketika dia melihat dia punya diri di dalam gereja dengan peti dan ada mukanya di situ, dia rasa seperti tenang dan damai. Sedangkan di luar gereja itu sepertinya kericuan, tidak menyenangkan dan membuatnya gelisah seperti itu. Dan dia bertanya ke dia punya istri, apa maksud dari mimpi ini? Saya tidak mengerti. Dan istrinya pun waktu kami melawat ke sana, istrinya pun cerita hal yang sama. Terus dia menceritakan itu dan kami berdua menjelaskan sedikit walaupun kami pun belum mengerti banyak apa arti mimpi itu. Tapi kami tahu bahwa sebenarnya Tuhan lagi bekerja dalam hati Bapak tersebut untuk bisa menerima dan membuka hati untuk menerima Yesus sebagai juru selamat. Karena mereka berbeda keyakinan. Kemudian suatu ketika saya punya partner sedang sakit, waktu itu hari Sabat. Saya ingat sekali dan saya selalu minta izin kemanapun. Kalau kami tidak bersama-sama, selalu minta izin. Dan dia izinkan saya untuk pergi melawat dengan lecture. Ada lecture di dalam gereja tersebut, di gerejanya kami, dan orang pergi melawat sama-sama. Nah, ini satu pengalaman yang sangat unik sekali yang saya tidak pernah sangka Tuhan kasih izinkan itu terjadi. Ketika orang jalan sampai tiba di rumah, orang kasih makanan seperti halnya biasanya dan belajar lagi Bible study. Dan ketika lagi belajar, lagi sementara belajar, Bapak itu saya selalu menuntunnya untuk buka Alkitab. Dan Bapak itu menyadari, bapaknya itu kan di tengah-tengah, saya di sebelah kiri, dan dia pun menyadari bahwa ada orang di sisi sampingnya saya. Seperti itu. Orang itu berpakaian putih, dia tinggi, dan dia bilang bahwa orang itu halus, maksudnya seperti ganteng dan mukanya halus-halus. Saya tidak mengerti seperti apa, tapi dia merasa nyaman. Bapaknya yang deskripsikan. Iya, bapaknya yang deskripsikan. Dan ketika sahabat berikutnya kami pergi lagi melawat, dia bertanya lagi ke istrinya, bukan ke saya. Dia bertanya begini, mana teman yang satu? Kenapa tidak datang lagi? Baru istrinya tanya ke saya, Catherine, mana teman yang satu? Saya bilang, kemarin cuma saya dan lecturer yang datang. Tidak ada yang datang lagi, cuma kami berdua. Tapi kalian ada 3 orang di situ. Yang mana yang satu? Dia kemana? Dari situ saya punya bulu nyawang merinding. Saya tidak pernah sangka bahwa Tuhan akan mengizinkan satu pengalaman itu terjadi. Namun sebelumnya saya pernah berdoa, saya rindu sekali ada pengalaman tersebut dan Tuhan izinkan itu terjadi. Dan waktu itu partner saya sudah sembuh, dan ketika dia dengar itu pun dia juga merasa lebih semangat dalam pelayanan karena dia tahu bahwa sebenarnya kita tidak sendirian di tempat ini. Tuhan sedang bekerja di ladang ini, walaupun mungkin cuma keluarga itu saja. Tidak banyak orang yang akan belajar Alkitab yang orang harus kunjungi, tapi pasti Tuhan akan tuntun satu keluarga untuk mau kenal kebenaran, mau kenal tentang Tuhan. Dan akhirnya keluarga ini menerima Tuhan sebagai juru selamat. Pelajaran yang saya bisa ambil dengan partner saya adalah di dalam pelayanan kami tidak sendirian. Kami tahu walaupun Tuhan tidak kelihatan, tetapi Tuhan bersama-sama dengan kami. Dan Tuhan selalu menyertai setiap perjalanan langkah kaki kami. Dan itu membuat kami lebih semangat lagi dalam pelayanan dan membuat kami lebih berserah kepada Tuhan dengan pergumulan dan doa. Walaupun banyak sekali ujian dan tantangan, tapi Tuhan bisa membantu kami bisa keluar dari masalah tersebut. Dan
kami pun bisa tetap terus melayani Tuhan dengan penuh semangat.